Ini soal yang pertama ada PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai tujuan kota akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Oke, ini kita bakal nyelesainnya menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini aku udah bikin sebuah kotak-kotaknya untuk kita lanjutkan ke permasalahan ini. Oke, di sini karena backward pass, maka kita akan melakukan perhitungan mulai dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri. Nah, dari sini, dari note-note ini, kita tuh bisa nentuin kalau ini tuh ada 4 stage. Nih, 4 stage itu apa sih? 4 stage itu di mana aja? 4 stage itu ada di stage 4 itu di IJKL, stage 3 itu FGH, stage 2 itu BCDE, dan stage 1 itu IA. Kenapa hitungnya dari stage 4 dulu? Karena balik lagi ya, kita tuh ke pakai metode backward pass. Jadi kita mulai dari yang belakang dulu gitu. Oke, sini kan yang di akhir ini di keempat ini stage 4 ini IJK ya. Karena kan L ini tujuan akhirnya, maka nggak usah dulu kita hitung, jadi IJK dulu. Nih di sini kita tulis I. Dan I deh, karena ini kota kita lambangin pakai kota I, kota J. Nah, kota J dan kota K. Dengan solusi optimum, kita lihat nih, I kan ini tujuan akhirnya itu L ya, jadi kita lihat nih si I ke L ini berapa nih si biaya transportasinya. Di sini biaya transportasinya itu 7, maka F4 ini kita isi 7. Lalu kota J, di sini dia ke L itu 8 dan K itu 11. Langsung aja kita isi. Nah, di sini K4 bintang itu maksudnya apa ya? Jadi K4 bintang itu adalah suatu not atau si terusan atau si tujuan yang paling optimum gitu. Karena di sini nggak ada pembagiannya dan cuma satu tujuannya itu kota L, maka di sini kita tulis kota L aja. Karena semuanya menuju ke kota L. Nah, lalu kita ke stage yang ketiga. Stage ketiga kan tadi saya udah bilang ya, ini ada di FGH. Nah, yang ada di F ini bakal naik ke sini nih. Kota I, kota J, dan kota K. Nah tadi apa ini ya? FGH. Oke. Kota F, kota G, dan kota H. Lalu kita lihat nih jaraknya dari kota F ke kota I. Nih, ternyata kota F ke kota I itu 12. Dan kota F ke kota J itu 9. Kita tulis dulu aja deh. Ini 12, ini 9. Nah, ini tuh tapi nggak bisa kalau kayak gini doang, karena si F ini kan harus melewati kota I dulu atau kota J dulu buat nyampe ke L, ke kota L, ke kota tujuan akhir. Maka si kota F ini harus ditambahin solusi optimum di kota I untuk menuju kota L. Makanya di sini kita harus menambahkan solusi optimumnya di yang kota terusannya untuk menuju ke kota tujuan atau ke tempat tujuannya. Nah, di sini karena F itu harus melewati I dengan solusi optimumnya 7, maka kita tambahin 7. Nah, sama juga nih yang di kota J. Di sini juga kan di stage 4 kan kota J itu yang solusi optimumnya langsung 8 kan. Nah, kita langsung tambahin aja 8. Kita lihat lagi, apakah kota F menuju ke kota K? Oke, kota F nggak menuju kota K ya, berarti dia nggak lewatin kota K dulu. Jadi kita strip aja kalau dia emang nggak lewat. Nah, sekarang kita lihat nih di kota G. Kota G itu kota I dan kota J dengan biaya 5 dan juga 7. Oke, 5 dan 7. Di kota K dia nggak lewat. Nah, ini caranya kalau sama kota G itu kita tambahin si nilai paling optimum di kota G menuju kota I. Ini di sini 7. Kita tambahin aja. Lalu yang kota G menuju kota J ini yang paling optimum solusinya itu di biaya 8. Oke. Lalu kita sekarang lihat nih di H. H ini menuju J dan K dengan 10 dan 8 biayanya. Dia nggak menuju ke I. Lalu dia menujunya ke J dan K tadi itu 10 dan 8 ya. Caranya juga masih sama. Nih kita tambahin aja sama solusi optimalnya yang ke J itu 8 dan yang ke K itu 11. Oke. Nah, F3 ini kan tadi atau F4 ini kan tadi solusi paling optimumnya kan. Nah, di F3 juga sama, itu solusi optimumnya. Dengan cara karena ini untuk meminimalkan suatu biaya, maka kita di sini minimum. Kita cari nih di baris ini yang paling minimum mana sih? Nah, kelihatan kan 17 nih yang paling minimum biayanya. Itu kalau yang di kota G menuju kota IJK yang mana nih? Aduh. Oke.
Lalu yang terakhir, nah, ini kan kelihatan kan? Solusi optimumnya itu ada yang 17, 12, dan 18. Kita lihat nih, yang 17 ini yang paling optimum, F ke kota mana nih? F menuju kota mana? Karena kan tadi percabangan kan, kota F itu bisa lewat kota I dan kota J. Nah, di sini yang paling optimum itu kalau si kota F itu menuju ke kota J, baru ke kota L, kayak gitu ya pilihannya. Nah, kita di sini isi aja, berarti kota J ya. Lalu, yang kota G, ini kan 12 juga nih solusi optimumnya. Berarti dia menuju ke mana nih? Biar paling optimum, kota I. Berarti kita tulis kota I. Nah, kalau kota H, kota H, ini menuju ke kota J, karena dia paling kecil kan di 18 nih. Oke. Udah, stage 3 selesai. Kita lanjut ke stage 2. Stage 2 ini B, C, D, E ya. B, C, D, E. Ingat ya, B, C, D, E. Sini, kita tulis dulu. Kota B. Kota C, B, C, D, E. Kota D, dan kota E ya, B, C, D, E. Nah, di sini kita ganti jadi kota F, G, H, karena kan ini salah satu cabang atau salah satu pilihan atau suatu jalan yang akan dituju oleh kota B, C, D ini untuk menuju ke kota tujuan. Ini kota F, salah satu cabang atau salah satu kota G atau suatu jalan dan kota H dituju oleh kota B, C, D. Kita cara tinjaunya sama nih. Kota B itu bisa menuju ke F, G, H. F-nya itu 4, G-nya 8, dan H-nya itu 11. 4, 8, 11. Kota G ya, 4, 8, 11. Oke. Di sini caranya sama. Kita lihat nih, yang ditinjau yang paling optimum di kota F tadi itu yang mana gitu. GH. Oke, di sini kota F itu yang paling optimum di 17 ya solusi optimumnya. Oke, langsung aja terus ke kota G. 4, 8, 11. Solusi optimumnya itu di 12. 8 dan di kota H 11. Itu solusi optimumnya ada di 18. Caranya sama, kita lihat nih. Habis itu kita lihat nih kota C, kita tinjau lagi. C itu hanya ke F dan G dengan biaya 10 dan 3. F dan G 10, 3. Di sini kota F itu yang paling optimum di 17 ya solusi optimumnya. C bakal lewat F kan nih, F yang paling optimum 17. Lalu ini solusi optimumnya oke, karena H enggak lewat jadi kita strip lagi kayak sebelumnya. Sekarang D, kota D. Kota D hanya bisa lewat kota H nih. Tuh solusi optimumnya. Kota H tadi berapa? Kota H 9, biayanya 9. Kota H biayanya 9. Berarti keputusan solusi optimalnya itu kita lewat PT itu menuju ke kota C. Lalu kita lihat nih kota C yang paling optimum kemana? Kota G. Kota G dan kota G ini paling optimum kemana nih? Kota G itu lewat kota I. Dan kota I yang paling optimum itu ya langsung ke kota L. Kota L dengan biaya distribusinya 21. Jadi critical path-nya ini bisa kita tulis itu A ke C ke G ke I dan ke L. Berikut dilampirkan soal nomor 2.
Untuk soal ini kita tuh bakal menyelesaikan menggunakan dua software. Yang pertama RStudio dan juga yang kedua itu PubGM. Kita pakai yang RStudio-nya dulu. Oke, di sini aku udah buka RStudio-nya dan aku juga udah punya sintaksnya. Jadi aku langsung masukin aja. Nih, aktivitasnya itu kan ada ke A, B, C, D, E, F, G, H ya. Dengan durasinya itu 4, 6, 5, 10, 4, 3, dan 2. Lalu di sini tuh ada depend di size-nya ini yang dari ke tujuannya. Nah, kalau untuk yang formnya ini tuh ada AA, BC, DE, FG dan menuju BC, DE, EE, F, GH. Ini tuh cara bahasanya tuh gimana maksudnya? Jadi A itu ke B, A itu ke C, B itu ke D, C itu ke E, D itu ke E itu ke F, F itu ke G, dan G itu ke H, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak pendahulunya gitu. Ini bisa kita run dulu dari live install package sampai ke definisiin aktivitasnya. Setelah itu kita buat nih grafiknya dengan true karena biar ada si panahnya gitu. Oke, langsung kita tentuin jalur kritisnya berdasarkan jalur panjang. Oke, udah. Kita hitung durasinya setiap jalur dan menentukan jalur kritis dengan durasi jalur terpanjang. Lalu kita tampilin nih sekarang grafik jalur kritisnya sampai ke tampilin hasilnya aja sekalian. Nah, untuk grafik jalur kritisnya itu kayak gini ya. Jadi ini tuh maksudnya cara bacanya itu jalur kritisnya itu A, B, D, E, F, G, H gitu ya teman-teman. Dengan total waktunya total waktunya di 35 minggu karena satuannya itu kan tadi minggu ya teman-teman. Nah, untuk soal yang ketiga ini kita menggunakan PERT ya. Di sini kita sama data dulu aktivitas proyek yang dengan estimasinya menggunakan PERT. Di sini aktivitasnya itu ada A sampai H dengan waktu optimisnya itu yang A itu 10, B itu 12, C itu 8, D itu 6, E itu 10, F itu 6, G itu 8, dan H itu 4. Dengan yang paling mungkin yaitu 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, dan 6, serta waktu pesimisnya itu ada di 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, dan 10. Kita ini run dulu aja. Setelah itu kita hitung nih waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT yang dimana aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas yang paling mungkin, waktu aktivitas yang paling mungkin ditambah waktu aktivitas pesimis dibagi 6. Oke, kita run juga. Setelah itu kita definisin hubungan antar aktivitas. Masih sama ya kayak yang sebelumnya juga kayak itu di from to nya itu kita kita tulis gitu. Ini kan from itu A itu ke B, B itu ke C, B juga ke D, terus C ke E, D ke E, E ke F, F ke G, dan G ke H. Sama buat grafiknya itu juga kita direknya tuh true. Oke, udah. Lalu kita tentuin nih semua jalur dari awal ke akhirnya. Oke. Sampai ke menghitung hasilnya juga nih. Bukan tapi menghitung durasinya setiap jalur. Sampai ke menentukan jalur kritisnya.
udah kita run, lalu kita bisa tampilin aja langsung grafik jalur kritisnya dan juga ke hasilnya. Nah, berikut merupakan grafik jalur kritis per kok bisa di sini? Ya seperti ini, yang ada di sebelah kanan, serta total waktu penyelesaian proyeknya itu 89,33 hari, atau bisa kita bulatin ke 89 dengan jalur kritisnya itu A, B, C, E, F, G, H. Untuk memvalidasi hal yang udah kita kerjain di RStudio itu kita bisa pakai POM-QM. Di sini aku udah buka POM-QM-nya. Nah, modulnya ini kita pencet ke Project Management. Karena kita nomor 2 itu CPM, kita pencetnya Single Time Estimate. Nah, di sini nomor aktivitasnya itu ada 8 karena kan aktivitasnya itu ada A sampai H kan, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 8. Terus kita pencet aja oke. Kita lihat nih aktivitas di A sampai H ini berapa aja. Kita lihat 4, 6, 5, 10, 4, 6, 5, 10, lalu 6, 4, 3, 2. 6, 4, 3, 2. Predecessor ini adalah aktivitas pendahulunya gitu. Nah, kalau di A itu kan nggak ada, terus kita bisa ke B nih, AA, B, C, D. Ini AA, B, C, D, lalu E, F, G. Langsung aja kita solve. Nah, hasilnya sama ya, 35 minggu sama kayak yang di RStudio. Lalu kita langsung aja ke nomor yang 3 itu karena PERT kan ada waktu optimis, most likely sama pesimisnya. Jadi kita pakainya triple times estimate. Ini no aja deh, gak usah. Nomor aktivitasnya sama, ada 8 karena sama juga aktivitas itu dari A sampai H. Lalu kita klik OK. Habis itu kita lihat nih waktu-waktu optimis, pesimis sampai ke yang paling mungkinnya. Ini ada di 10, 14, 20, 10, 14, 20, dengan predecessornya yang A itu pasti gak bakal ada ya. Habis itu nih ada 12, 18, 26, 12, 18, 26, 12, 18, 26 dengan predecessornya itu A ya tadi, si B itu. Lalu yang C ini 8, 12, 18, 8, 12, 18 dengan predecessornya itu B. Lalu yang C ini, sorry takut salah, yang D itu 6, 10, 16, 6, 10, 16 dengan ininya B predecessornya. Lalu yang E ini CD 10, 14, 12, 10, 14, 12, C, D. Kita make sure lagi dua-dua kan, jangan sampai yang salah karena nanti hasilnya bakal beda kalau yang salah. Terus ini E, F, G ininya 6, 10, 18. Kita tulis predecessornya dulu deh. E, F, G 6, 10, 18. Lalu yang GH nya nih 8, 12, 20, 8, 12, 20 dan 4, 6, 10, 4, 6, 10. Langsung kita solve. Nah, ini activity diagram, activity time-nya sama di 89. Sebenarnya kita bisa lihat juga nih chartnya nih. Nah, bentuknya seperti ini. Harusnya tadi yang CPM juga tampilin, tapi nggak apa-apa. Jadi ini hasilnya ya sama kayak di RStudio.